Muhammad Arkan Baihaqi, remaja berusia 14 tahun asal Dusun Kenteng, RT 01, RW 02, Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membawa nama harum Purworejo dan Jawa Tengah setelah berhasil meraih medali perak sebagai atlet modern pentathlon Provinsi Jawa Tengah dalam eksibisi Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 tahun 2021 di Sentani, Jayapura, Papua. Muhammad Arkan Baihaqi turun di nomor Mixed Relay Triathlon bersama Caroline Andita Bangun. Setidaknya terdapat 4 atlet yang dikirim dalam ajang tersebut sebagai duta Jawa Tengah, di antaranya Caroline Andita Bangun, Dinda Fitriadi, Muhammad Arkan Baihaqi, dan Willis Dewantara. Dari hasil kejuaraan tersebut diperoleh 2 medali perak dan 1 medali perunggu, yaitu 1 perak untuk nomor triathlon modern pentathlon atas nama Caroline Andita Bangun, 1 perak untuk nomor mixed relay triathlon atas nama Muhammad Arkan Baihaqi dan Caroline Andita Bangun, dan 1 perunggu untuk nomor lesser run putri modern pentathlon. Dalam meraih medali perak, Muhammad Arkan Baihaqi berjuang di cabang olahraga renang, menembak dan lari yang dilaksanakan di Unif 751 Sentani, Kabupaten Jayapura. Dalam Pekan Olahraga Nasional 20 Papua diikuti oleh 7.066 atlet yang terdiri dari 4.176 atlet putra dan 2.890 atlet putri, berasal dari 34 provinsi dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga. Muhammad Arkan Baihaqi sendiri merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri Sekolah Khusus Olahraga Ragunan, Jakarta. Putra kedua dari pasangan Muhammad Zuhdi dan Tri Lastanti Hendrayani ini sukses menorehkan hasil gemilang medali perak dalam debut perdananya di Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 tahun 2021 Papua dengan turun di nomor Mixed Relay Triathlon, cabang olahraga eksibisi modern pentathlon yang merupakan kombinasi cabang olahraga renang, menembak dan lari, berpartner dengan Caroline Andita Bangun, berhasil menyabet medali perak. Kemarin bisa terkerut itu ya, mewakili atlet PON Jateng. Iya. Itu prosesnya gimana Mas kemarin Mas? Prosesnya pertama itu seleksi dulu dari Jawa Tengah, itu alhamdulillah kepilih gitu. Itu berangkat ke Papua dengan teman saya dari sini namanya Willis, dan dari Jakarta yang mewakili Jawa Tengah ada 2 perempuan gitu. Untuk dari Jawa Tengah sendiri ada berapa atlet? Atletnya 4, cowok 2, cewek 2. Dari seluruh cabang-cabang yang diikuti ada berapa Mas? Total atlet 26. Dari Jawa Tengah? Dari Jawa Tengah 4. Tapi seluruh atlet MPI yang lawan sama lawan-lawannya 26. Satu tim dengan jenengan itu ya berarti? Iya. Terus untuk Mas Arkan sendiri kemarin mengikuti berapa cabang olahraga? 3. Apa aja Mas? Triathlonnya saya kelima, mix triathlonnya saya kedua, sama laserannya saya ketujuh. Berarti yang dapat medali perak yang Ya mixnya. mixingnya. Terus perasaannya bisa meraih perak ini? Senang, alhamdulillah, bersyukur. Sudah ketemu dengan Pak Ganjar untuk sebagai salah satu Belum, katanya tanggal 28 besok. untuk Jawa Tengah sendiri ada berapa penghargaan yang selain jenengan? Ada itu yang ada cewek 2, teman saya yang dapat perunggu sama perak juga. Sama Mas Willis juga kayak katanya ikut. Dapat. Iya, dapat. Mungkin harapannya dengan meraih hasil seperti ini Mas di PON jenengan? Harapannya tahun depan bisa meraih medali emas.
Berbagai persiapan telah dilakukan semaksimal mungkin sebelum bertanding dengan latihan ketat setiap hari mulai pukul 8 pagi, lari, dilanjutkan pukul 10 pagi menembak, dan pada pukul 3 sore, renang. Sebagai underdog dengan usianya yang tergolong masih remaja dan sudah bisa bersaing dengan atlet senior, yang syarat pengalaman dan prestasi yang berasal dari daerah khusus ibu kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, yang notabene didominasi oleh atlet CEA Games, prestasi Muhammad Arkan Baihaqi patut diapresiasi. Dengan semangat juang yang tinggi dan keinginan besar untuk berprestasi, diiringi dengan latihan keras, terus berusaha, pantang menyerah, selalu berdoa dan restu dari kedua orang tua menjadi kunci untuk menggapai cita-citanya. Di kalangan keluarga selain kedua orang tuanya, Muhammad Arkan Baihaqi juga selalu didukung oleh sang kakak, Naila Zahra Wijayanti, dan sang adik Atif Nurfatah. Ya, syukur alhamdulillah, saya sangat bangga dan terharu sekali karena putra saya dengan usia yang cukup potensi, masih 14 tahun, yang masih kategori remaja sekali, dia bisa berkompetisi dengan senior-seniornya yang lebih dahulu pengalaman dan bahkan itu mendominasi SEA Games di Filipina kemarin. Jadi dia bisa berkompetisi dengan seniornya dan dia bisa mengimbangi walaupun belum maksimal tuntas mendapatkan medali emas, tapi saya sangat bangga dan terharu sekali. Support orang tua selama ini terhadap anak kemarin gimana Mas, hingga dia berhasil meraih juara? Ya, kami sebagai orang tua cuman bisa mensupport bakat yang dimiliki oleh anak kami. Jadi kita tetap membimbing dia, mengarahkan dia kepada ahlinya. Di kepala pelatihnya kita arahkan, kita tinggal mengikuti, mensupport dari belakang. Karena dengan adanya pelatih, dia di program yang diberikan oleh pelatih, kita tinggal membimbing, mengikuti dia supaya dia bisa semangat menjalankan program yang diberikan oleh pelatihnya. Selama ini dia latihan di Borjo atau di Jakarta atau? Semenjak ini hikmah daripada pandemi ini, kembali dari pandemi dia, karena asramanya dipakai untuk asrama yang di Ragunan itu dipakai untuk pandemik ini, jadi semua atlet yang ada di Ragunan dikembalikan ke daerah masing-masing, ke orang tua masing-masing. Semenjak pulang dari sekolah Ragunan Jakarta itu, di sini dia tetap latihan. Ya, dengan program yang diberikan pelatih Ragunan dijalankan. Namun karena dia bidangnya di cabang olahraga renang, sementara di sini tempat kolam renang itu tutup karena pandemi, ya jadi olahraganya yang banyak itu di darat. Artinya apa? Dia harus mengganti dengan untuk menjaga daya tahan tubuhnya, menjaga kondisi fisiknya supaya prima, dia banyak joggingnya. Jadi arah ke larinya yang banyak sudah makan. Supaya semua program itu dia tetap harus laporan setiap harinya. Ya, kebetulan area kami ini tempat tinggalnya di pegunungan. Kami tinggal di kaki gunung ibaratnya. Jadi medan yang kami tempuh itu untuk latihan cukup mendukung sekali, karena ada kita kalau setiap minggu itu melakukan latihan jarak jauh untuk daya tahan, itu ada 5 kilo, nah itu naik turun gunung sampai ke namanya SD, daerah sana itu ada SD Tepus. Jadi setiap pagi kita, minggu pagi kita harus menjalankan latihan ke SD Tepus, nanti balik lagi itu 10 kilo Pak jaraknya. Itu yang itu ya salah satu hikmah kolam tutup. Jadi kita mengalihkan, mencari solusi bagaimana daya tahannya, kekuatan dia masih tetap terjaga. Rencana yang terdekat dia akan kembali, insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya, tanggal 15 besok dia akan kembali ke sekolahnya lagi, akan masuk camp Ragunan kembali, terutama ke cabang renang lagi karena basicnya di renang. Dia akan kembali dengan teman-temannya yang sudah lebih dulu, tanggal 4 kemarin sudah kembali ke Ragunan kembali. Terus harapan ke depan nanti seperti apa Pak? Harapannya tetap dia dengan adanya hasil PON ini, motivasinya lebih meningkat, juga nilai juang, semangat juangnya bertambah, ya, karena usianya masih potensi sekali, ya masih panjang, prestasi masih panjang. Mudah-mudahan di PON yang akan datang, ya, 2024 ini di Aceh atau Medan, mudah-mudahan dia bisa memberikan yang terbaik, yang lebih baik pada yang sekarang ini, karena usianya sudah mulai menginjak dewasa.
keterlibatan atau mungkin bentuk dukungan dari pemerintah terkait sendiri Pak, terkait kegiatan pelatihan ini seperti apa Pak? Dukungan pemerintah cukup baik karena semua kita disupport oleh pemerintah. Cuman kami menyarankan untuk kedepannya kalau memang bisa itu harus ada sekolah khusus untuk anak-anak yang hobinya olahraga. Artinya atlet potensi itu kalau seandainya Purworejo nantinya bisa mendirikan sekolah yang khusus anak olahraga atau mungkin pemusat latihan PPLP itu harapannya potensi sekali anak-anak Purworejo ini Pak. Cuman karena kondisi mereka terbatas, ya artinya kompetisi yang tidak ada, jadi tidak terarah mau kemana mereka. Tapi kalau adanya penyaluran generasi Purworejo itu banyak yang potensial. Nah ini pengaruhnya, tinggal bagaimana mudah-mudahan bisa berdirinya PPLP di Purworejo, jadi anak-anak ini bisa dibimbing dengan teratur. Karena mereka daerahnya aja udah pegunungan, jadi tenaga mereka udah bagus-bagus, tinggal sarananya aja mungkin ditingkatkan. Jangan lupa jalan-jalan ke Sentani karena hari ini ada di Sentani. Oke. Dari Bagelen, Widarto Bagelen Channel melaporkan.